Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah, dan yang akan kami bahas pada kali ini adalah tentang agama Qadim. Dalam perspektif tasawuf, agama Qadim bukan merujuk pada agama-agama tertentu dalam sejarah, tetapi lebih pada hakikat agama sebagai jalan mengenal dan mengingat Allah yang telah ada sejak awal penciptaan manusia. Ini berkaitan erat dengan makrifat, yaitu ilmu laduni dan fitrah manusia yang selalu cenderung kepada tauhid. Nah, ini juga dalam konsep agama Qadim dapat dikaitkan dengan beberapa ayat Al-Quran yang mengatakan tentang agama sebagai fitrah, tauhid yang abadi, dan kesatuan agama para nabi, dan kesatuan ajaran agama para nabi. Dan berikut ayat-ayatnya akan kami sampaikan, yaitu di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama sesuai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, di sini disampaikan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa agama dalam makna hakikatnya adalah fitrah yang sudah ada sejak zaman azali. Ini selaras dengan pemahaman tasawuf tentang agama Qadim sebagai kesadaran primordial tentang Tuhan. Nah, ini yang di agama Qadim tersebut adalah diturunkan secara top down, ya, dari sistem yang sudah ada sejak zaman Rasul, yaitu melalui pewahyuan dan melalui sistem yang sudah ada. Jadi dari Allah kepada melalui malaikat Jibril sang pembawa wahyu, kemudian pada Rasulullah, kemudian Rasulullah diturunkan kepada kaum di dunia. Nah, ini kejelasannya tentang ini. Ada beberapa sistem yang harus kita sampaikan pada kali ini. Ini terkait banyak sekali distorsi pemahaman agama. Bukan kami menggurui, dalam kali ini kami hanya ingin berbagi pengalaman kami dalam belajar tentang tasawuf, untuk lebih kita dapat memahami bagaimana cara beragama yang hakiki atau yang hak, bukan hanya ilmu yakin atau ainul yakin. Karena kalau ilmu yakin berdasarkan ilmu, dan itu alatnya berbeda, ya, visual alat pembacanya, alat pembaca visualisasinya berbeda juga kalau ilmu yakin dan ainul yakin, jadi akan tidak ketemu. Maka kita akan melengkapinya dengan perspektif dengan ilmu Qadim, yaitu memang ilmu hakul yakin yang pasti kebenarannya. Dan kali ini kami ingin ada penjelasan secara detail oleh Mbah Munajat. Monggo, Mbah Munajat. Terima kasih Bunyai, ini pemahaman yang sangat mendasar bagi para penganut umat beragama, dan tidak hanya satu agama tertentu, karena kita akan membahas agama dalam perspektif Qadimnya. Sebagaimana tadi di Ar-Rum 30 itu amat menarik itu, ya. Ternyata Qadim itu agama yang fitrah, agama yang tidak berubah, agama yang permanen. Kemudian yang berubah semuanya apanya itu. Jadi itulah kita perlu membedakan itu, Bunyai, antara pemahaman Qadim dengan pemahaman yang baru, antara pemahaman di alam rohani dengan di alam realitas di dunia ini. Tadi sebenarnya sudah lengkap Bunyai sampaikan bahwa segala sesuatu realitas ketika dia ada di alam lahiriah, ada di alam materi, maka dia terikat dengan hukum-hukum sunatullah.
dia akan rusak, dia akan punya umur teknisnya, dan dia akan diganti dengan hal yang baru. Dan ketika entitas apapun ketika sudah mewujud di alam realitas ini, di dunia ini, maka dia akan terpengaruh hukum ruang dan waktu. Dia akan terpengaruh oleh perspektif dan sudut pandang. Akhirnya menjadi berbeda-beda, padahal fitrahnya sama. Mungkin agar lebih jelas kita coba elaborasi dalam perspektif agama saya ini, Bu Nyai, itu agama Islam. Kebetulan saya juga penganut torekotnya torekot arwahi, sehingga lebih fokus pada eksplorasi ruang ruhani, dan ruhani itu adalah kodim. Mudah-mudahan ini bisa saling melengkapi dengan pemahaman di level syariat. Kemudian hal berikutnya yaitu tentang kitabullah, dan di beberapa ayat tidak spesifik menyebutkan kitab tertentu, tetapi beriman kepada kitabullah dalam perspektif fitrahnya, dalam perspektif kodimnya. Maka kitabullah itu sesungguhnya adalah kitab cahaya. Dia kitab yang ada di lauh mahfuz dalam bentuk partikel dan gelombang, dan bisa dibaca, bisa disentuh oleh hamba yang disucikan ruhaniyahnya. Artinya banyak hamba-hamba yang bisa membaca kalam kodim di lauh mahfuz tersebut. Demikian juga tentang kerasulan. Nah, kerasulan ini sebenarnya yang amat penting ini, Bu Nyai, bahwa kerasulan itu adalah adaptor dimensional. Dia tidak hanya sekedar utusan, tetapi fungsi kerasulan adalah mengadaptasi antara Allah yang ada di Maha Qadim dengan manusia yang ada di alam realitas ini. Jadi misalnya terkait dengan pewahyuan, makanya fungsi Rasul itu untuk menghantarkan. Nah, ini yang kemudian dimaknai secara sempit, bahwa Rasul adalah seseorang, dia dipersonifikasi. Padahal Rasul itu adalah makhluk ruhani, dia menempati alam ruhani, alam kodim. Jadi kalau dalam ilmu fisika itu, fisika kuantum, dia adalah partikel subatomik tertentu, atau dia adalah frekuensi dan gelombang tertentu yang bisa menempati wujud siapapun manusia di dunia ini. Ini pemahaman ini yang hilang. Itu makanya tadi Arum benar sekali. Banyak orang yang tidak mengetahui. Ketika kita ada di level kodimnya, sesungguhnya sama. Jadi prinsipnya sebenarnya itu punya yang menjadikan kita terdistorsi, menjadi berbeda-beda, hilangnya tali wasilah, hilangnya sistem kebersambungan ini. Demikian punya konstruksinya biar jelas dulu. Ya. Betul sekali itu Mbah Munajat, dan yang saya prihatin maksudnya yang dalam hal ini kebanyakan manusia itu tidak percaya akan adanya Rasul di setiap zamannya ini Mbah Munajat. Dan itu disampaikan di Al-Quran sudah sangat jelas. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menyampaikan bahwa umat manusia kebanyakan tidak percaya akan Rasul di zamannya. Ini salah satu yaitu surat Yasin ayat 30 yang artinya alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hambaku. Setiap kali seorang Rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-oloknya. Al-Quran surat Az-Zuhruf ayat 43 yang artinya, dan demikianlah kami tidak mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad kepada suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama. Sesungguhnya kami hanya mengikuti jejak-jejak mereka. Demikian tadi ayat-ayat Al-Quran yang sudah mengingatkan bahwa kebanyakan manusia itu tidak mempercaya akan adanya Rasul. Termasuk di zaman ini pun kebanyakan manusia itu beribadah
hampir tidak mengakui Rasul yang ada di zaman ini gitu. Jadi yang beliau tahu Rasul adalah Nabi gitu ya, pahamnya kayaknya seperti ini. Jadi padahal kan sudah ada dijelaskan bahwa ulama warasatul anbiya yang akan bisa membimbing kita untuk beribadah secara totalitas, secara kafah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon dijelaskan ini Mbak Munajat. Jadi tadi yang dimaksud Bunyai, kerasulan itu adalah permanen. Jadi ada sejak zaman dahulu kala sampai akhir nanti. Karena Rasul adalah qadim. Berbeda dengan Nabi. Nabi itu ada umur teknisnya. Sebagaimana Nabi Muhammad, yaitu sang Khotamul Anbiya. Beliau adalah Nabi yang terakhir, tetapi bukan Khotamul Rasul, bukan Rasul yang terakhir. Karena kerasulan itu qadim, dia akan menjaga sistem wasilah. Jadi di dunia ini selalu ada utusannya atau selalu ada seseorang yang memfungsikan sistem kerasulan tersebut. Ini yang saya kira yang benar-benar terdistorsi pemaknaan atas sistem kerasulan ini. Sebagaimana setelah Rasulullah wafat, maka yang melanjutkan fungsi kerasulan ini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan demikian seterusnya, setiap zaman selalu ada. Mungkin saya tambahan lagi yang di At-Taubah 128 itu sudah jelas juga menyebutkan Rasulum min anfusikum. Tapi untuk menghilangkan distorsi mungkin sebaiknya pakai istilah lain aja Bunyai. Kalau istilah Rasul nanti orang terkaget-kaget itu. Banyak terminologi tentang hal tersebut yang artinya ada seseorang yang difungsikan untuk menjaga sistem wasilah tersebut. Misalnya di Al-Kahfi 17 disebut sebagai Waliyah Mursidah. Kemudian di An-Nisa 59 disebut dengan Ulil Amri Minkum. Demikian juga tadi di At-Taubah dan banyak sekali di ayat itu menyebutnya Rasulum min anfusikum. Utusan di zamanmu, utusan di kaummu, itu banyak sekali Al-Quran menyebut itu. Nah inilah yang terdistorsi itu Bunyai. Dan orang zaman sekarang merasa ibadah itu bisa langsung-langsung saja, padahal beda dimensionalnya. Oleh karena itu Bunyai sudah menjadi kewajiban bagi umat di zaman sekarang atau di setiap zaman itu adalah mencari sang Waliyah Mursidah, mencari guru mursid itu yang bisa mempersambungkan ruhaniyah kita. Sekaligus ini juga sebagai ukuran seperti apa guru mursid yang sebaiknya menjadi Guru pembimbing kita. Mursid seperti apa yang difungsikan sebagai penjaga tali wasilah. Jadi sudah jelas itu kan, karena fungsinya sebagai transmitter sistem wasilah, maka berarti dia seseorang yang bisa mempersambungkan ruhaniyah kita kepada sistem wasilah. Dan yang kedua, dia bisa membacakan Quran Qadim. Itu dua hal itu yang harus kita pastikan agar ketika kita mempunyai seorang mursid pun mursid yang waris, mursid yang benar-benar memfungsikan fungsi kerasulan. Demikian Bunyai. Baik, Mbah Munajat, ini sudah sangat gamblang ya, bahwa memang ibadah kita, karena tadi disampaikan Mbah Munajat ini, kita memang harus bersama atau ada transmitternya untuk menyambungkan rohani kita kepada rohani Rasulullah itu bukan manusia ya, Mbah Munajat ya. Yeah. Rasulullah itu adalah qadim, nurun ala nur, nurnya Allah sendiri yang bersambung kepada utusannya di zaman kita sendiri. Nah, inilah kita menyambungkan kepada guru mursid kita itu.
sehingga laku kita pada saat kita beribadah, seluruh amalan-amalan yang kita lakukan ini bisa tersambung pada Allah SWT. Gak cuman hanya di dunia saja, artinya itu sampai kafah dunia dan akhiratnya. Gitu barangkali ya Mbah Munajat ya. Ya, bahkan secara lebih ekstrim lagi, ketika tidak bersambung itu maka agama samawi turun menjadi agama ardi, sebagaimana yang kita bahas beberapa yang lalu, bahwa rusaknya agama samawi adalah hilangnya kebersambungan ini, hilangnya tali wasilah ini. Jadi sekali lagi saya simpulkan Bu Nyai, sistem wasilah itu di ujung Maliki Yaumiddin itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Kemudian di alam qadim itu ruhani Rasulullah, dan itu yang permanen sepanjang masa, sebagaimana hukum sunnatullah di dunia ini. Yang menjadi berubah-ubah, yang berganti-ganti adalah yang ada di dunia ini, transmitternya, yang menyambungkannya terhadap sistem itu. Kalau dulu namanya Nabi, setelah kenabian berakhir, maka namanya berubah menjadi waliya mursida, guru mursid, ulil amri minkum, rasulun min anfusikum, itu kurang lebih seperti itu Bu Nyai. Sehingga ini sebagai pembeda sekaligus untuk introspeksi diri. Apakah kita itu masih bersambung kepada sistem wasilah, atau malah jangan-jangan terminologi wasilah pun baru paham. Lah ini harus cepat-cepat. Kalau terminologinya aja tidak paham, artinya hampir dipastikan ya tidak bersambung, karena ini kan banyak sekali rukun dan syaratnya untuk bisa bersambung ke sistem wasilah. Saya kira cukup itu Bu Nyai. Baik, ini perlu diketahui dan sangat penting sekali untuk kita sebagai umat beragama untuk betul-betul bisa fokus, dan saya kira ini memang sudah diperingatkan di dalam kitab suci ya, Al-Quran tadi disampaikan bahwa betapa pentingnya kita beribadah melalui qadim, karena sejatinya Allah ada di Maha Qadim sementara kita ada di dunia. Jadi ini harus dipelajari dan memang harus segera mencari guru mursyid yang dapat membimbing kita untuk dapat menyeberang atau bersambung ke dari alam dunia menuju alam qadim, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.